In juga seluruh umatnya termasuk kita, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, pada kesempatan ini ibu-ibu ya, izinkan saya ya, bukan lagi masalah mempermasalahkan niat, bukan lagi mempermasalahkan takbiratul ihram, bukan lagi mempermasalahkan apa itu namanya ruku, sujud dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang umur, ya kan? Sebab kenapa? Sebab umur kita bertambah kan ya Bu ya? Umur kita bertambah. Ya, gak pandang tuh orang mau bilang ini tahun Masehi atau tahun Hijriah, sama aja. Mau Hijriah atau Masehi, umur kita tetap bertambah. Apapun itu namanya, ibu-ibu sekalian, kita sekali lagi kita harus menyadari bahwa semakin lama usia kita semakin bertambah. Alhamdulillah. Ya, kata Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam satu riwayat, siapakah manusia yang paling baik? Kata Nabi, yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Man tala umruhu wa kasura amaluhu, gitu. Apa itu? Yang panjang umurnya, banyak amalnya. Gimana mau banyak amalnya, umurnya juga? Allahu Akbar. Ya, ini kita akan berbicara tentang umur ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang umur, tetapi pada saat kita nanti sakaratul maut, di sini ada satu masalah. Ya, nggak mudah ternyata sakaratul maut. Di sini dikatakan babun, ya, babu majaa. Ini satu bab membahas tentang anna syaitana yahdurul mayyita. Syaitan itu nanti akan hadir di tengah-tengah orang yang sakaratul maut. Yahdurul mayyita inda mautihi, itu hadir kepada seseorang ketika ia hendak mati. Wa julasa'uhu, juga teman-temannya pada datang. Tapi teman-temannya ini misterius. Misteriusnya di mana? Misteriusnya adalah bahwa teman-temannya itu sudah lama mati, tapi tiba-tiba dia hadir lagi. Ya. Wa ma yukhafu min su'il khotimah, dan kekhawatiran kita terhadap su'ul khotimah. Nah, di sini akan dibahas, Bu. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innal abda, seorang hamba, idza kana indal mauti, ketika dia akan mati, akan meninggal dunia, qa'ada indahu syaitanani, akan muncul dua syaitan. Al wahidu an yaminihi, yang pertama di kanan, wal akharu an shimalihi, dan yang satunya di sebelah kiri. Tapi setan tersebut kalau menampakkan dirinya sebagai setan sejati, sudah setan sejati. Kalau dia menampakkan setan, ya setan secara hakikat, orang-orang bisa takut, benar nggak? Maka dia akan menyerupai bapaknya, akan menyerupai emaknya. Maka nggak heran tuh, kita sering dengar tuh, ibu-ibu sering cerita ke saya, itu mah katanya waktu meninggal katanya, mak aing, ayam mak aing, ya kan? Padahal emaknya sudah lama mati. Itu berarti ibu ngomong setannya jangan ngeliatin saya.
Semangat banget ngomong setannya. Syaitan ini akan muncul dua setan, yang satu di kanan, satu di kiri. Nah, falladzi an yaminihi, kelihatan gak nih kursornya nih? Ah ya. Falladzi an yaminihi an sifati abihi, maka yang di sebelah kanan dia akan persis menyerupai bapaknya, sifat-sifatnya, kelembutannya, kalau misalnya dia kasar-kasarnya, ketegasannya, kewibawaannya itu muncul pada saat itu. Padahal dia bilang apa? Ya bunayya inni kuntu alaika syafiqon walaka muhibban. Ceng, tong, ya, apa itu nyebutnya kalau di sini? Tong, inni kuntu alaika syafiqon. Ayah itu sayang sekali. Walaka muhibban, dulu ayah cinta sekali. Tetapi ayah saat ini seperti ini keadaannya. Coba ngomong seperti itu. Pada saat itu kita sedang sakaratul maut. Apa yang terjadi kalau kita ditemui oleh orang yang dicintai? Pasti kita kelepek-kelepek, ya kan? Seneng kita. Walakin mut ala dinin nasoro. Tetapi anakku, demi ayah ya, demi ayah, matilah kamu dalam agama Nasrani. Mati ya nak, meninggal ya nak, nanti dalam keadaan Nasrani. Mau nggak ibu-ibu? Nah lu kata si ayah nih yang di sebelah kanan kita nanti, wa khairul adyan, agama Kristen mah agama terbaik, agama bagus. Ayah sudah alami itu. Walladzi ala shimalihi, oh yang di sebelah kiri juga. Siapa yang sebelah kiri? Ibunya, emaknya. Bayangin emaknya. Terus emaknya itu yang di sebelah kiri bilang begini, ya bunayya kana batnilaka wi'aun. Tong, dulu tuh ibu itu, perut ibu itu jadi tempat bersemayam, tempat tinggal entong. Wasadilaka suqaun, dan susu ibu coba jadi tempat apa? Tempat apa itu? Tempat untuk meminum, ya kan? Ya dari ASI. Wa fakhdhilaka wita'un. Nah, dulu ini paha emak di tempat untuk berpijak, tempat berpangku. Tapi wayahnya sekarang maya mut ala dinil yahud. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Na'udzu. Ini innal abda, seluruh hamba. Innal abda, yang namanya hamba Allah nanti akan diberikan cobaan seperti itu pada saat sakaratul. Kata si ibu, wa huwa khairul adyan, Yahudi mah agama yang paling baik. Pada saat kita sakaratul maut, kita megap-megap nih, napas aja udah Senin Kemis, ya kan? Disuruh sama emak kita untuk masuk ke agama Yahudi, mau apa enggak? Pada saat itu coba pertolongan apa lagi yang kita butuhkan? Cuma pertolongan. Bagi orang yang tipis imannya, pasti dia mengatakan, iya mak, demi emak, diturutin. Ya, alhamdulillah kita nih dikasih bocorannya pada kesempatan ini, Bu ya. Inilah apa hikmahnya kita ngaji. Walakin mut ala dinil yahudi wa huwa khairul adyan. Yahudi mah katanya agama yang paling baik. Bahkan di sini zakarahu Abdul Hasan Al-Qabisi di syarhi risalati Abi Zaid.
Wa dzakara ma'nahu, ada ternyata dalam kitab-kitab yang lain, Bu. Dalam kitab Kasfi Ulumil Akhirah. Di sini Kasfi Ilmil Akhirah. Katanya disebutkan begini, wa anna 'inda istiqrarin nafsi fitaraqi wal irtifa, ketika ini nyawa sudah tenang, nyawa itu sudah sebentar lagi mau diangkat, wal irtifa, dan sudah ke atas lah ya, sudah ke atas nyawa itu, tu'radu alaihil fitan, nanti akan disodorkan berbagai macam fitnah dan cobaan. Kenapa? Wadzalika anna iblisa qad anfadha a'wanahu. Iblis itu akan memanggil bala tentaranya ila hadzal insan wasta'malahum alaihi wa wakkalahum bihi. Dia memanggil asisten-asistennya, wahai setan-setan, fayatunal mar'a wa huwa fitil kalhal. Setan-setan ini akan datang kepada seseorang dalam keadaan seperti itu pada saat sakaratul maut. Fayatamassaluna lahu, dia acting si setan-setan ini fi surati man salafa minal ahibba, dalam bentuk orang-orang yang kita cinta, yang kita suka. Itu sukanya sama siapa? Sukanya sama siapa coba? Cintanya sama siapa? Kalau kita misalnya sukanya sama itu sampai jadi bestie, datang dia menyerupai orang yang kita cintai itu. Atau misalnya orang yang dalam memberikan tausiah itu senang kita. Al-mayyitina al-bagina lahu an-nusha dari dunia. Orang yang memberikan petuah, sering dengar. Kalau ibu misalnya nih sukanya sama Kiai Haji Uci Turtusi, bener enggak? Kiai Uci nanti datang. Iya bener Bu. Nanti nih payatamasaluna lahu, nanti setan akan menyerupai Ki Uci. Waspada, makanya kita harus waspada di saat ini. Kalau ada Ki Uci kita lagi sakaratul maut. Bukan. Dudu iki mah dudu. Siapa yang paling kita cintai pada saat di alam dunia, ya pada saat kita hidup ini? Kal abi, bapak misalnya, ya kan? Siapa lagi coba? Kalau enggak bapak, ya ibu, wal siapa lagi? Al akh, dulur, ya kan? Teteh, sodik, temen, hamim, besti. Nanti siapapun itulah, pokoknya hamim, orang yang benar-benar dekat sama kita. Nah kita kalau curhat sama siapa coba? Nanti akan datang nanti pada saat sakaratul maut. Anta tamutu ya fulan. Bu, mau mati ya Buya. Datang dia. Wa nahnu qad sabaqnaka fi hadza sya'an. Kami telah mendahului kamu fi hadza sya'an, sama seperti ini juga. Rukna sakaratul maut. Famut Yahudian, matilah kamu ya dalam keadaan Yahudi. Itu Ki Uci-nya ngomong seperti itu. Padahal bukan. Ini mah pemisalan aja Bu ya. Ini disclaimer nih. Nanti akan seperti itu. Famut Yahudian, meninggallah kamu dalam keadaan Yahudi. Bahwa dinul maktul, eta teh agama anu diterima indallahi di sisi Allah, di sisi Allah. Sis ngomongnya kayak Ki Uci. Fa inin sarafa anu, fa inin saraf saroma, sarafa.
Fa inin soroma anhum, kalau dia menghindar, wa aba, pasti nih ada perlawanan dari kita sebagai. Fa inin sorofa anhum, kalau misalnya itu yang sakaratul maut itu menghindar, wa aba, nolak, ja'ahu akharun, nanti datang lagi yang lain, setan-setan yang lain datang lagi, wa qalu lahu mut nasroniyan. Geura ninggal atuh, geura ninggal dina agama naon oge, kuduna agama Nasrani fa innahu dinul masih, sebab agama Nasrani eta agama Al-Masih, agama Nabi Isa alaihi salam. Ingat ibu, itu tuh wa nasakha bihi dina Musa, agama Nasrani itu katanya penghapus agama Nabi Musa. Akhirnya setan-setan itu nih, yang satu alhamdulillah, mudah-mudahan ibu ya, setan yang satu enggak mempan, setan yang kedua enggak mempan, akhirnya setan lain pada datang, wa yazkuruna lahu aqaida kulli millatin, akhirnya mereka semuanya menyebutkan agama-agama yang lain yang kira-kira ibu-ibu senang. Ingat enggak agamanya Buddha disebutin, Konghucu di Tepekong, Hong silahong. Ibu mah inget enggak tuh, lihat enggak waktu di Tepekong tuh orang-orang pada ganteng-ganteng banget, putih-putih banget, mulus-mulus banget. Emang enggak kesemsem, nanti dirayu kayak gitu. Mendingan agama Buddha, Konghucu gitu. Itulah. Jadi kalau yang lemah imannya, na'udzubillahi min dzalik, yang lemah imannya pasti akan terperosok. Fa inda dzalika yazigullahu man yuridu zaighahu. Pada saat itulah manusia itu dia digoncangkan keimanannya. Pada saat itu dia mengucapkan apa? Meyakini bahwa agama yang benar adalah Nasrani, Kristen. Maka masuklah dia dalam keadaan Kristen, dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu ibu-ibu dianjurkan di sini untuk selalu berdoa, Bu. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan engkau gelincirkan kami, jangan gelincirkan iman kami ini setelah sekian lama engkau berikan hidayah kepada kami. Itu wajib, Bu, itu doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu. La tuzigh qulubana 'indal maut wa qad hadaitana min qablu hadza zamanan. Jangan engkau gelincirkan hati kami ketika sakaratul maut, padahal engkau telah memberikan hidayah kepada kami dengan Islam. Zamanan, sedemikian lamanya. Wa idza aradallahu bi'abdihi hidayatan wa tasbitan ja'athur rahmah. Kalau Allah menghendaki hidayah untuk kita, istiqomah, ketetapan hati, kekokohan, maka datanglah rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak akan goyah. Wakila huwa Jibril.
Ada yang mengatakan rahmah yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanti akan datang, fayatruda anhu syayatin, akan mengusir setan-setan yang ada di sekeliling kita. Supaya kita enggak su'ul khatimah. Wa yamsahu syuhuba an wajihi, nanti akan apa itu? Akan mengusapkan. Jadi dia akan mengusapkan wajahnya yang pucat tersebut. Nanti malaikat Jibril akan mengusap wajah kita, ayatabassamul mayyit, maka si mayit atau si calon jenazah itu akan tersenyum. Wa kasiron man yara mutabassiman, makanya dari kita banyak tuh yang melihat jenazah kok kelihatan tersenyum. Tabassam mutabassiman fi hadzal maqam. Kenapa? Farhan, gembira, bil basyiril ladzi ja'ahu, dengan kabar gembira yang datang dari Allah. Nanti malaikat Jibril datang kemudian mengatakan, ya fulan ama ta'rifuni, radia ama ta'rifuni, bukankah kamu kenal padaku? Itu malaikat Jibril itu akan bertegur sapa, menyapa kita. Ana Jibril wa haula'i minasyayatin. Jangan itu yang di sekeliling kamu tadi itu datang lagi, kemudian datang serombongan lagi, datang lagi satu tim lagi. Haula'i a'da'uka, mereka itu setan semuanya. Mut alal millatil hanifiyah wa syariatil jalilah. Lebih baik meninggal dalam agama yang hanif, agama yang lurus, dan syariat yang benar. Fama syai'un ahabbu ilal insan. Coba kegembiraan apalagi yang lebih dahsyat. Wa afrahu minhu. Siapa coba yang tidak gembira didatangi malaikat Jibril dengan menyapa seperti itu? Makanya gitu tuh. Makanya doanya diteruskan, Bu. Wahab lana min ladunka rahmah. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami rahmat dari sisimu. Rahmat itu yang dimaksud katanya Jibril. Ya Allah, berikanlah saya, dampingilah saya malaikat Jibril. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ali Imran ayat 8. Setelah malaikat Jibril alaihi salam datang, kemudian menyapa, mut alal millatil hanifiyah wa syariatil jalilah. Setelah itu malaikat Israel mencabut nyawa kita dengan mudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ini pernah dialami oleh para ulama? Ini justru dialami oleh para ulama, ibu-ibu. Dialami oleh para ulama. Ini disebutnya apa? Mujarrobat, sesuatu yang sudah yang pernah dialami, kemudian direkam, kemudian ditulis oleh para ulama. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Lihat nih, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, berarti Abdullah ini putranya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bilang begini, anaknya yang ngomong nih. Hadarat wafatu abi. Suatu ketika bapak saya tengah sakaratul maut. Wafatu abi. Jadi ayahnya nih yaitu Ahmad bin Hanbal, imam besar dan salah satu dari imam madhab. Ya, 4 imam madhab. Yaitu, nah ketika
ayah saya meninggal wa biyadi al-khirqah. Di tangan saya sudah ada al-khirqah, kain. Ada kain nih. Handuk. Ya, untuk apa? Li asyudda lihyaihi, untuk ngelap janggutnya. Kenapa? Makana yagriku summa yafiku. Beliau itu kadang pingsan, kadang sadar. Itu keringatnya itu bercucuran dengan deras. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Aduh, Masya Allah Ibu. Ya, saya ngelapin tuh janggutnya yang begitu lebat. Makana yagriku. Beliau itu apa, pingsan. Summa yafiku, lalu sadar lagi gitu. Wa yaqulu biyadihi, la, tidak, ba'id, menjauh, la ba'id, gitu terus. Fa'ala dzalika miraron, itu Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan, ora, aduh, ada, gitu. Gitu beneran ini mah Ibu. Dikira bercanda Ibu Maya. Dulu la ba'du la ba'id ya. Oh. Ora. Aduh. Fa'ala dzalika miraron, itu dikatakan seperti itu Bu, berulang-ulang. Faqultu lahu, manakala Imam Ahmad bin Hambal itu sadar, faqultu lahu, saya bilang begini aja, ya Abah. Tuh Abah tuh ya. Ya Abah, ayu syai'in ma yabdu minka. Wahai ayah, ada apa sebetulnya? Apa yang nampak di penglihatan ayah sehingga berulang-ulang mengatakan, tidak, menjauh kamu, berulang-ulang begitu terus. Imam Ahmad bin Hambal bilang apa? Asyaitonu qaimun bihidai. Setan itu berdiri di sepatu, di kaki. Berdiri di kaki. Adin ala anamilihi, dia menggigit jarinya. Gini nih. Itu di jari dia, itu jari setan itu digigit-gigit Bu, digigit sampai berdarah-darah, sampai bercucuran begitu. Gitu Bu, apa itu namanya bercucuran darah. Adin ala anamilihi. Ya. Terus apa katanya? Kata setan itu ngomong begini, ya Ahmad Putni, wahai Ahmad, sini. Ahmad sini. Atau maksudnya apa? Ahmad tunggu gitu. Ya. Ahmad tunggu. Apa itu kalau misalnya mengatakan seperti itu? Setan, ya kan, Imam Ahmad itu sayang, apa itu hebatnya, bisa mendeteksi bahwa itu setan, sehingga mengatakan nih, apa itu namanya, mengatakan la ba'id, ya, jauh sana kamu, la ba'id hatta amuta, sampai aku meninggal dunia. Begitu ya dalam satu riwayat. Jadi betapa dahsyatnya ibu-ibu sekalian, apa itu namanya, ketika manusia mengalami sakaratul maut. Lanjut Bu, lanjut ya.